Operator Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Dalam contoh di bawah ini kami menggunakan plus operator untuk menambahkan dua nilai. Print dalam kurung 10 tambah 5. Python membagi operator ke dalam kelompok berikut. Pertama, aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum, yaitu plus, minus, kali, bagi, persen, dan lain sebagainya. Operator penugasan Python digunakan untuk menetapkan nilai variabel sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan, dan lain sebagainya. Operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai, yaitu equal, non-equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Operator logika Python digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional and or not. Operator identitas Python. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek dengan objek tersebut, bukan jika objek tersebut sama, tetapi jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Contohnya itu is dan is not. Kemudian operator keanggotaan Python digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Contohnya itu in dan not in. Terakhir, operator bitwise Python digunakan untuk membandingkan angka biner. Contohnya itu and, or, XOR, not, zero field left shift, dan sign right shift. Itulah materi tentang Python. Sekian. Baik, Ismail Indra menjelaskan tentang program Python kondisi if. Pada kondisi if memiliki pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan juga menentukan tindakan apa yang diambil sesuai dengan kondisi pada program Python. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, antara lain adalah if, kedua else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai true. Jika kondisi pada programan tersebut bernilai false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Contohnya adalah nilai input adalah 9. Jika if nilainya besar dari 7, maka print 9 lebih besar dari 47. If nilai besar dari 10, maka print 9 lebih besar dari 10. Kondisi salah atau false. Yang kedua adalah kondisi if else. Kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan digunakan sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Pada Python ada beberapa statement kondisi, di antara lain adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode dan jika kondisi itu bernilai benar atau true. Sedangkan kondisi if else atau kondisi di mana pernyataan true, maka kode dalam if akan dieksekusi, tapi jika false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Contoh pada penggunaan kondisi if else pada Python antara lain, nilai inputnya sama dengan 3, maka jika pernyataan dari if bernilai true, maka if akan dieksekusi. Tetapi jika false kode pada else yang dieksekusi, maka if nilai besar dari 7, print selamat Anda lulus, else print maaf Anda tidak lulus. Maka pada program tersebut nilai inputnya adalah 3, maka else sebagai fungsi yang mengeksekusi kode tersebut.
dikarenakan nilai if lebih besar dari 7. Maka jika program dijalankan, maka akan menyatakan maaf, Anda tidak lulus, atau dinyatakan dengan if-nya false dan if else true. Kondisi elif. Kondisi elif merupakan lanjutan atau perkembangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan, yaitu bisa terjadi hampir sama dengan kondisi else. Bedanya, kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Contohnya adalah, kita akan mengambil input hari ini sama dengan minggu. F, hari ini sama dengan Senin. Print, saya akan kuliah. Elif, hari ini sama dengan Selasa. Print, saya akan kuliah. Elif, hari ini sama dengan Rabu, maka print, saya akan kuliah. Elif sama dengan hari Minggu, maka print, saya akan libur. Pada contoh di atas, jika program dijalankan, maka akan mencetak string saya akan libur, dikarenakan menggunakan elif pada hari Minggu. Itu bernilai true dikarenakan elifnya menginput minggu dan yang ditanya adalah input minggu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang if else, if, dan else pada kondisi Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan perorangan Python. Perorangan Python memungkinkan kita mengeksekusi suatu pernyataan atau sekelompok pernyataan beberapa kali. Secara umum, pernyataan dieksekusi secara berurutan. Pernyataan pertama dalam suatu fungsi dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh pernyataan kedua, dan seterusnya. Mungkin ada situasi ketika Anda perlu mengeksekusi blok kode beberapa kali. Bahasa pemrograman menyediakan berbagai struktur kontrol yang memungkinkan jalur eksekusi yang lebih rumit. Diagram alir loop. Diagram berikut mengilustrasikan pernyataan loop. Pelajaran Python secara mendalam dengan proyek-proyek dunia nyata melalui kursus sertifikasi Python kami. Daftar dan jadilah pakar bersertifikat untuk meningkatkan karir Anda. Jenis-jenis loop dalam Python. Bahasa pemrograman Python menyediakan jenis loop berikut untuk menangani persyaratan looping. Adapun tabelnya sebagai berikut. Nomor 1, jenis dan deskripsi loop. Penjelasannya, sementara loop mengulang pernyataan atau sekelompok pernyataan saat kondisi yang diberikan bernilai benar. Menguji kondisi belum menjalankan isi loop. Yang kedua, penjelasannya, untuk loop menjalankan serangkaiannya pernyataan beberapa kali dan menyingkat kode yang mengelola variabel loop. Yang ketiga, pernyataan loop bersarang. Anda dapat menggunakan satu atau lebih berulang di dalam perulangan, will, for atau do, will, dan lain-lain. Pernyataan kontrol loop Python. Pernyataan kontrol loop mengubah eksekusi dari urutan normalnya. Saat eksekusi meninggalkan suatu cukupan, semua objek otomatis yang dibuat dalam cukupan tersebut dihancurkan. Python mendukung pernyataan kontrol berikut. Klik tautan berikut untuk memeriksa detailnya. Mari kita bahas pernyataan kontrol loop secara singkat. Adapun tabel sebagai berikut, yaitu nomor 1, pernyataan kontrol dan deskripsi. Pertama, pernyataan istirahat, mengakhiri pernyataan loop dan mentransfer eksekusi ke pernyataan segera setelah loop. Yang kedua, pernyataan lanjutan, menyebabkan loop melewati sisa badannya dan segera menguji ulang kondisinya sebelum mengulanginya. Yang ketiga, pernyataan lulus. Pernyataan pas dalam Python digunakan ketika suatu pernyataan diperlukan secara sintaksis, tetapi Anda tidak ingin perintah atau kode apapun dieksekusi.